Halo, Bu Rita? Belum, Pak. Sudah ada indikator recordnya di atas. Ya, ini sudah jadi record. Okay. Baiklah, kita ulangi. Kita mulai dengan membaca doa. Pawan backup ya? Ya. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Kita berdoa mulai, dan untuk Muslim, mari kita mulai dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Ananda sekalian, para siswa, ini selamat datang instruktur kita hari ini, Bu Resna. Ya, saya ulangi, selamat datang ya, untuk selamat bergabung pada seluruh yang sudah berada di room. Pada kesempatan hari ini saya Wawan Setiawan MPD selaku host. Acara hari ini akan dimoderatori oleh Bapak Aprizal, dan presenter kita hari ini yaitu Ibu Rita Kurniasi SPD. Pembahasannya tentang sukses praktik lapangan. Nah, sebelumnya ada beberapa aturan yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu untuk para hadirin ya yang ada di Zoom, boleh untuk videonya di off ya. Jadi videonya boleh di off untuk menghemat kuota, atau misalnya nanti apabila ada pertanyaan itu silakan ditulis di kolom chat atau nanti di raise hand-nya. Atau kalau perlu nanti kita buka speakernya untuk bertanya langsung. Dan ini informasi untuk Ibu Resna, instruktur. Di sini juga kami mengundang siswa kelas 11 yang sebentar lagi praktik lapangan. Jadi sekalian sosialisasi. Ya, gimana sekarang, Bu? Putus-putus. Kayaknya semua saya yang burukin. Mohon Pak Aprizal konfirmasinya bagaimana suaranya? Aman. Aman. Oke. Ya. Baiklah, kita ulangi. Untuk peserta aturannya, jadi boleh videonya di off, jadi cukup audio. Dan untuk speakernya, walaupun sudah kami atur mute all semenjak masuk, tapi bukan khawatirnya nanti ya ada peserta yang belum ke mute gitu, belum di off. Dan diulangi untuk instruktur. Untuk instruktur kami informasikan bahwa acara ini juga kami undang para siswa kelas 11 yang sebentar lagi akan melaksanakan PKL. Jadi lumayan banyak pesertanya. Demikian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator kita Bapak Aprizal SPD. Kepada Pak Aprizal dipersilahkan. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Wawan Setiawan atas pengalihan acaranya kepada saya, dan selama kurang lebih 40 menit ke depan saya akan mendampingi Bu Rita untuk membawakan materi terkait dengan sukses praktik kerja lapangan atau sukses PKL. Dan selamat pagi untuk Pak Ujang dan Bu Resna yang juga sudah hadir di room ini, kemudian juga untuk siswa kelas 11 SMK Negeri 2 Koba yang nanti rencananya di pertengahan tahun akan melaksanakan kegiatan PKL di masing-masing kompetensi keahliannya. Dan sekaligus betul kata Bu Risna ya, berarti sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, sekalian melengkapi tugas, juga sekalian pembekalan untuk siswa kelas 11 SMK Negeri 2 Koba untuk pelaksanaan prakerin nantinya. Dan mohon maaf saya masih dalam perjalanan karena tadi ada trouble sedikit di jalan, sehingga mungkin sebentar kira-kira 10 menit lagi saya akan sampai di sekolah. Dan kemudian pemateri kita hari ini adalah Ibu Rita Kurniasi SPD. Beliau adalah alumni Universitas Negeri Jakarta, kemudian juga saat ini sebagai guru di SMK Negeri 2 Koba dan guru produktif kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Dan pada kesempatan pagi ini beliau akan menyampaikan materi tentang sukses praktik kerja lapangan. Sukses praktik kerja lapangan ini nanti beliau akan menyampaikan materinya lebih kepada tentang bagaimana cara bersikap dan berperilaku di dalam pelaksanaan PKL, jadi bukan tentang hal-hal teknis yang bersifat administratif gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi dan agar lebih memahaminya lagi, maka saya akan langsung saja menuju ke Ibu Rita Kurniasi, dan kepada Ibu Rita kami persilahkan. Halo Ibu Rita. Sebentar Pak.
Ini masih, Ya. saya masih nggak Oke, mendengar sepertinya masih apapun persiapan. gitu. Dan kepada siswa yang sudah hadir, terima kasih sudah bisa join. Sekali lagi diingatkan Halo, cek, bahwa cek, 1, 2, 3, cek. bagi yang sultan kuota, silakan saja tetap mengaktifkan kameranya. Tetapi jika kemudian ingin sedikit berhemat kuotanya, maka cukup join via audio saja. Dan saksikan terus saja, ikuti terus kegiatan ini sampai dengan selesai kurang lebih selama 40 menit ke depan. Dan jika ada pertanyaan, silakan nanti cantumkan via kolom chat yang tersedia, atau juga bisa raise your hand di aplikasi Zoom-nya agar nanti bisa di apa. Baik, halo, cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar jelas Pak Afrizal, Pak Wawan? Iya Bu, silakan dilanjutkan Oke, Bu. baik. Saya coba share screen. Apakah terlihat dengan jelas? Ya, terlihat Oke. sangat jelas. Silakan Bu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak SMK Negeri 2 Koba. Pagi ini kita bertemu di room di Zoom meeting dengan tema sukses praktik kerja lapangan. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara ini lancar karena saya di sini dari tadi putus-putus nggak terdengar apapun gitu apa yang dibicarakan Pak Wawan dan Pak Afrizal gitu. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi untuk anak-anakku yang kelas 11, kalian akan menghadapi yang namanya praktek kerja lapangan yang dimana kalian akan dikenalkan dengan dunia kerja yang sesungguhnya, yang real, dan kalian akan dikenalkan juga dengan budaya kerja. Nah, ini kenapa ya kok ada tulisan seperti ini Pak Afrizal di ininya? Ya, Bu Rita, di aslinya ada nggak Bu di slide Ibu tulisan itu? Ya, Bu Rita. Halo Bu Rita. Ya, Bu Rita. Saya dimut soalnya dari tadi. Ya, Bu Rita silakan lanjut saja Bu Rita. Oke ya, saya lanjut ya. Nanti tolong kalau misalnya tidak terdengar lagi, saya mohon ini soalnya ada tulisan-tulisan di layar saya Pak Afrizal. Jadi di screen saya itu terlihat coretan-coretan yang kurang jelas ini. Nggak tahu apa maksudnya anak-anak ini. Jadi anak-anak mungkin beberapa bulan ke depan akan menghadapi yang namanya praktek kerja lapangan, dan ini sesuai dengan, sebentar saya lagi. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana sih menghadapi PKL yang susah dan asik, maka kita harus mengenal dulu nih apa yang dimaksud dengan PKL. Nah, apa sih itu PKL gitu? Kalau kita sering mendengar, kita sering membaca, mungkin kelas 11 ya, sudah mengulik apa itu PKL. Sebenarnya itu anak-anak kelas 11 itu yang ditunggu-tunggu gitu kan, karena kita akan belajar bagaimana mengenal dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, Indonesia nomor 50 tahun 2020 tentang praktik kerja lapangan bagi peserta didik, maka PKL adalah praktik kerja lapangan yang kemudian disingkat PKL adalah pembelajaran bagi peserta didik pada tingkatan SMK atau MAK atau SMALB dan LKP, dan dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia industri atau dunia usaha dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia industri. Jadi PKL ini ditujukan sebagai pembelajaran lanjutan dari teori-teori yang telah diperoleh di sekolah, kemudian akan nanti dilepas di dunia industri begitu. Jadi berapa lama itu tergantung dengan peraturan yang ada. Jadi untuk saat ini kita memakai skema 3 bulan ya Pak Afrizal ya. Nanti tolong diralat kalau saya salah. Jadi memakai 3 bulan, ada juga yang sudah memakai skema 6 bulan. Baik itu langsung maupun dipisah 3 bulan dan 3 bulan begitu. Tapi untuk SMK Negeri 2 Koba mungkin masih memakai yang skema 3 bulan untuk praktek kerja lapangan ini. Kemudian ini apa tujuan PKL? Ternyata tujuan PKL ini, satu,
menumbuh kembangkan karakter. Jadi kenapa kita menerjunkan anak-anak PKL, ternyata tujuannya untuk itu, gitu. Tujuannya untuk menumbuh kembangkan karakter budaya dan profesional pada peserta didik. Jadi nanti ketika kalian terjun di lapangan, anak-anak itu kalian akan dikenalkan dengan budaya kerja gitu ya. Untuk apa? Untuk mengembangkan karakter dan budaya kerja. Jadi teori yang selama ini didapat dan praktik yang didapat selama sekolah itu akan secara langsung nanti dipraktekkan beneran gitu ya, betulan itu di dunia kerja dan di dunia usaha gitu. Jadi sebelum itu terjadi, maka di sekolah kalian akan dipersiapkan. Sebelum ditujukan kalian akan dipersiapkan dengan teori-teori dan juga hal-hal yang diperlukan nanti ketika terjun di dunia usaha, di dunia usaha ataupun di lembaga pemerintahan. Jadi kenapa beberapa akhir-akhir ini beberapa jurusan di SMK Negeri 2 Koba itu melakukan persiapan-persiapan terkait dengan PKL ini. Nah, itu karena itu. Terkait dengan itu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kompetensi peserta didik. Ya, saya ya potong Pak. sebentar, Bu Rita. Untuk siswa yang saat ini sedang share screen-nya dan mencoret-coret di share screen, tolong dihentikan, Nak, ya. Nanti kalau dari tadi nih. Siswanya ada yang iseng lagi seperti ini, saya akan telusuri siswanya. Oke, hentikan. Tolong dihapus, Nak. Tolong dihapus, Nak, ya. Oke, silakan dilanjutkan, Bu Rita. Oke. Ini masih ada beberapa siswa yang mencoret-coret ini, Pak. Bentar. Biar berhenti dulu. Ulah Kevin, Pak. Oke, yang kedua adalah meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi kenapa kalian itu nanti diterjunkan ke dunia usaha, termasuk di lembaga pemerintahan untuk anak perkantoran, nanti di lembaga pemerintahan, agar kalian dapat meningkatkan kompetensi yang sudah didapat di sekolah, yaitu teori-teori ataupun praktik-praktik yang ada di sekolah. Sambungannya dari yang bagian A, yaitu menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan kemandirian peserta didik, kemampuan peserta didik dalam bekerja atau berwirausaha. Jadi nanti kalian disiapkan apakah kalian akan membuka usaha sendiri ataukah kalian nanti juga akan bekerja di suatu perusahaan atau suatu lembaga pemerintahan. Nah, itu disinilah nanti kalian akan belajar banyak mengenai hal itu. Kemudian pertanyaannya, biasanya pada nanya ini, Bu, PKL-nya di mana gitu, atau Pak, PKL-nya di mana nih kita gitu kan. Itu sesuai dengan jurusan masing-masing. Kalau misalnya tata boga ya berarti dia nanti bisa di hotel, di kitchen-nya. Kalau misalnya perhotelan, nanti bisa jurusan perhotelan jelas dia di perhotelan ya, nanti bisa di FO-nya atau bisa di HK-nya gitu. Nah, ini ada 5 tempat yang digunakan sebagai lokasi atau tempat praktek kerja lapangan. Yang pertama adalah dunia usaha, kemudian dunia industri nanti yang kita kenal dengan istilah DUDI, dunia usaha dunia industri, kemudian badan usaha milik pemerintah, baik BUMN maupun yang lainnya. Kemudian ada instansi pemerintah, dinas-dinas terkait. Ini untuk anak-anak manajemen perkantoran ataupun anak-anak akuntansi nanti bisa ke instansi pemerintah. Kemudian ada lembaga lainnya yang relevan, yang sesuai dengan kompetensi masing-masing jurusan. Nah, setelah kita melakukan PKL, nanti ketika kalian diterjunkan ke dunia usaha dunia industri ataupun lembaga pemerintahan ataupun lembaga yang lainnya, maka tentu ada penilaian nih, gitu. Ada penilaian nih. Nah, penilaian itu apa aja yang dinilai? Ada 3 aspek yang dinilai dalam PKL ini. Yang pertama adalah sikap. Ini yang mencoret-coret
hari ini tentu sikapnya kurang bagus ya. Dan ini nanti tolong diperbaiki sebelum kalian memasuki dunia kerja, karena real dunia kerja itu kalian harus mengikuti aturan yang ada di dunia kerja, dan ini termasuk dalam aspek sikap gitu. Karena harus mengikuti rule-nya di dunia kerja, kalian juga harus mengikuti ritmenya dunia kerja. Nah, nanti yang menilai siapa? Yang menilai adalah pembimbing dari dunia kerja yang melihat kalian secara langsung tiap hari atau everyday gitu. Ya, kemudian pengetahuan dan keterampilan ini yang didapat di sekolah selama kalian belajar selama 2 tahun. Jadi kalau PKL-nya kelas 11, maka pengetahuan dan keterampilan didapat dari kelas 10 plus kelas 11. Juga pengetahuan-pengetahuan yang lainnya atau keterampilan-keterampilan lainnya yang dibutuhkan nantinya. Dan itu harus kalian gali, harus kalian kembangkan ketika nanti kalian masuk di dunia kerja. Karena luas sekali ya, pengetahuan dan keterampilan itu luas sekali, jadi tidak hanya stuck pada dunia sekolah saja, tapi kalian juga bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan ini di dunia luar sana yang lebih real gitu, yang lebih real, dan tentu saja itu lebih nyata dari apa yang kalian lihat di sekolah itu. Nah, setelah nanti kalian selesai dalam melaksanakan PKL atau praktik kerja lapangan, maka kalian berhak satu, peserta didik yang telah menyelesaikan, di sini menyelesaikan baik nanti itu nanti itu sesuai dengan waktunya dan dinyatakan lulus gitu ya di PKL, maka kalian berhak mendapatkan sertifikat keikutsertaan PKL itu dari DUDI atau dari lembaga pemerintahan atau dari lembaga yang lainnya di mana kalian diterjunkan. Kemudian yang kedua, sertifikat keikutsertaan PKL ditandatangani oleh pimpinan dunia kerja. Jadi yang menandatangani siapa? Bukan sekolah, bukan kepala sekolah, tapi pimpinan dari dunia kerja atau dunia industri atau lembaga pemerintahan yang terkait dengan PKL ini. Kemudian yang ketiga, selain sertifikat. Mohon maaf, Bu Rita, kita potong. Coba Bu Rita di stop share screen dulu, nanti di share ulang screen-nya. Oke. Ya. Oke, mana? Kita mulai. Ya, di share ulang. Dan slide yang sudah Ibu persiapkan. Oke. Ini ya. Ya, silakan dilanjutkan, Bu. Oke, clear ya, Pak ya? Ya, sip. Oke. Baik, kemudian yang ketiga, selain mendapatkan sertifikat keikutsertaan, maka peserta didik juga biasanya diberikan sertifikat kompetensi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi, ini kalau ada. Kemudian yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini kalau ada. Tapi biasanya sertifikat itu satu ya, yang didapat dari dunia usaha, dunia industri atau lembaga pemerintahan saja gitu. Nah, ini kita mulai nih. Ini yang harus kalian simak baik-baik anak-anak. Jadi bagaimana sih agar prakerm itu bisa asik gitu, bisa menarik, kemudian kalian sukses di dunia prakerm gitu. Ini harus kalian simak dan harus kalian pahami benar-benar. Selain kalian punya sikap, kemudian attitude, karakter, value atau nilai yang bagus sebelumnya, maka kalian juga harus memperhatikan hal-hal yang akan disampaikan berikut. Karena ini juga nanti akan berpengaruh sekali image kalian di dunia industri atau dunia usaha yang nanti kalian akan masuki saat PKL, lalu saat praktik kerja lapangan. Dan ini terbukti bahwa ada beberapa alumni yang terekrut di tempat di mana mereka tempat di mana mereka PKL dan dianggap bagus, maka mereka di hire atau diminta kembali, dibekerjakan kembali saat mereka lulus begitu. Itu. Jadi nanti Ibu harap dan kami semua berharap guru-guru di SMK Negeri 2 Gobak bersama tenaga pendidikan bahwa kalian ketika PKL itu memberikan kesan yang bagus, kemudian baik gitu. Jadi ketika nanti kalian akan kembali ke tempat kalian atau melamar kembali ke tempat kalian dulu magang atau PKL itu akan diterima dengan baik juga gitu. Dan itu dibutuhkan oleh beberapa alumni yang memang sudah bekerja di
sana gitu. Nanti kalian bisa cek siapa saja, dan itu sudah ada testimoninya di fanspage kita ya, di SMK, di Facebooknya SMK Negeri Bogor. Kalian bisa lihat siapa saja yang ada di sana gitu. Nah, yang pertama adalah self confidence. Apa itu self confidence? Jadi kalian yakin pada kemampuan diri sendiri gitu. Kemampuan berkomunikasi itu penting. Jadi di dalam ruang-ruang kelas yang sering Bapak Ibu sampaikan bahwa komunikasi itu penting. Baik komunikasi lisan maupun komunikasi non lisan. Jadi baik itu gestur tubuh, kemudian mimik muka, nah itu penting. Itu juga kalian harus memperhatikan itu, jangan diabaikan. Yang kedua, pahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita harus terus bergerak untuk mendekati sempurna. Jadi kita harus memahami bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan setiap orang itu punya kekurangan. Jadi jangan berpikir bahwa kita yang paling bagus atau mereka yang paling bagus, tidak. Tapi kita pahami bahwa setiap orang lagi-lagi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang ketiga, jauhi rasa minder dan rendah diri. Rendah hati boleh, tapi rendah diri jangan ya. Rendah hati itu tidak sombong, tapi kalau rendah diri itu kita mengunderestimate-kan diri kita sendiri gitu. Jadi kita menjadi orang-orang yang tidak pede. Jadi anak-anakku jangan terlalu pede, tapi juga jangan tidak pede. Sedang-sedang saja. Jadi jangan over confidence, tapi juga jangan low confidence gitu. Kemudian ini tadi bersikap biasa, tidak over dan tidak under gitu. Nah ini, kurang pede, malu, dan minder bukanlah penyakit bawaan. Sekali lagi ya, kurang pede, malu, dan minder bukanlah penyakit bawaan. Tapi perasaan manusiawi yang perlu diubah menjadi kekuatan belajar dan berlatih berani penting dilakukan. Jadi kita seringkali menganggap diri kita itu nggak mampu. Dan itu sudah Ibu lihat di beberapa karakter kalian juga seperti itu. Jadi kalian menganggap diri kalian, saya nggak bisa Bu, saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu. Padahal kalian tuh sebenarnya mampu. Cuma kalian tuh kalau orang bangga bilang tuh nggak kawah nyusah gitu. Jadi nggak mau berusaha lebih keras lagi. Nah itu jangan sampai nanti dibawa budaya itu, habit itu jangan sampai dibawa ke dunia kerja. Karena apa? Itu tadi image kalian jadi jelek gitu. Image kalian jadi nggak bagus nanti di hadapan orang lain. Dan PKL ini kita bertemu dengan dunia baru, bertemu dengan orang baru juga. Jadi jika bertemu dengan orang baru, kita berkenal dengan orang baru itu kita membentuk suatu jejaring sosial gitu ya, networking. Jadi kita butuh itu untuk mendukung kita di pergaulan sosial, kita butuh itu gitu. Ini tadi, percaya diri dan jangan meremehkan kemampuan sendiri. Semua orang punya kemampuan hebat sesuai dengan bakat dan bidangnya. Galilah dan temukan di mana potensimu berada dan maksimalkan. Nah ini ada beberapa siswa itu yang mampu di satu bidang, ada siswa lain yang tidak kurang mampu di bidang yang satunya lagi. Nah ini kalian sendiri yang tahu. Galilah bakat itu dan kemudian kembangkan. Itu akan sangat berguna sekali bagi ke depan kalian. Ya tadi ya, under confidence itu I'm making such a silly mistake and I'm good enough. Jadi kalau under confidence itu selalu mengunderestimate dirinya sendiri bahwa dia nggak mampu, selalu membuat banyak masalah, itu hanya apa ya, pemikiran diri sendiri. Tapi kalau kita sudah merasa nyaman dengan diri kita sendiri, kemudian kita merasa pede, kita akan oke, saya buat masalah, saya buat kesalahan, tapi saya bisa memperbaikinya, seperti itu. Tapi kalau over itu yang dia PD-nya tuh dalam tanda kutip itu kelebihan gitu ya. Jadi merasa paling sempurna, merasa paling hebat, merasa paling pintar, kemudian dia mengecilkan orang lain. Nah, itu jangan sampai menjadi yang under ataupun over. Dan kita menjadi yang confident aja gitu. Kemudian yang kedua, ini yang paling sering dilanggar nih, nggak masuk nih. Apa itu? Disiplin. Nah, ini bagi anak-anak yang suka bangun siang, kemudian kalau yang muslim telat sholat subuhnya telat gitu ya. Nah, ini diperbaiki mulai dari sekarang sebelum kalian memasuki dunia kerja, dunia industri, dan sebelum kalian melaksanakan PKL. Kenapa? Karena disiplin ini ternyata penting di dunia usaha, dunia industri, karena mereka mempunyai peraturan tentang jam
masuk dalam jam pulang. Jadi jangan sampai nanti kalian dicap sebagai siswa atau peserta magang atau peserta PKL yang dapat kategori tukang telatan gitu, tidak disiplin. Dan itu kalau dalam poin penilaian di PKL itu ada di nomor 1, disiplin. Disiplinnya berapa? Misalnya ternyata dia disiplinnya cuma 60, padahal dari segi keterampilan atau kemampuan mereka atau anak-anak ini 90, maka itu nanti bisa jadi tidak lulus PKL gitu. Karena apa? Disiplinnya tidak bagus gitu ya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Kalau nanti kan ditujukan ke PKL, itu kalian harus memperhatikan jam masuk kantor gitu ya, jam masuk di kantor. Kemudian yang kedua, saat meninggalkan kantor jangan melebihi jam masuk. Kan ada itu pas jam istirahat gitu kan. Misalnya kalau di Bangka Tengah itu jam istirahat jam 12 sampai jam 1. Maka ketika kalian meninggalkan itu jangan sampai lebih dari jam 1. Misalnya makan siang gitu. Itu jangan sampai lebih dari jam 1. Jadi kalau bisa di manajemen waktunya, di manage gitu. Kemudian tidak meninggalkan pekerjaan tanpa izin atasan atau tidak meninggalkan tempat PKL tanpa seizin atasan atau pimpinan atau bos di situ. Kalau di hotel nanti manajernya atau pembimbing PKL-nya, atau kalau di retail itu kalau misalnya anak-anak BDP nanti misalnya di Giant ya, itu jangan meninggalkan shift-nya tanpa sepengetahuan temannya atau tanpa sepengetahuan pembimbingnya. Nah, itu perlu juga kalian perhatikan untuk sukses dan asiknya kalian ketika kalian PKL nanti. Kemudian jam kerja digunakan secara efektif. Maksudnya apa? Jadi kita jangan sampai kalau ada pekerjaan ya segera dikerjakan, jangan menunda sampai besok. Besok aja lah. Gitu. Toh besok juga bisa dilakukan lagi. Nah, itu hal-hal seperti ini yang perlu kalian juga perhatikan. Jadi jangan sampai juga kalian sering menunda pekerjaan yang sebenarnya itu bisa kalian lakukan saat itu juga. Kemudian tidak menggunakan jam kerja untuk hal yang tidak terkait dengan pekerjaan, misalnya berinternet ria, kemudian karena saking asiknya berinternet atau ngegame atau teleponan atau apapun yang dapat mengganggu pekerjaan itu jangan dilakukan. Kecuali jika itu memang urgent dan penting, nah itu boleh dan itu pun harus juga izin dengan atasan kalian atau senior kalian di tempat kerja kalian, di tempat nanti magang kalian itu. Kemudian ini, yang ketiga, kuasai etika masuk kantor. Apa sih maksudnya? Nah, ini kalau di anak-anak perkantoran, itu tuh ada yang namanya pelayanan prima ya. Nah, kalau pelayanan prima itu, kita ini juga dipelajari di anak-anak perhotelan. Nah, selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Tidak ada ruginya kita menjadi orang yang ramah. Gitu. Jadi ketika masuk kantor kita selalu mengucapkan, kalau muslim ya assalamualaikum, selamat pagi gitu. Jadi itu jangan sampai dihilangkan. Kemudian tunjukkan model yang ceria. Walaupun kita punya masalah di rumah, lagi putus sama pacar gitu, yang punya pacar ya, yang nggak punya lagi berantem sama kawan, itu jangan dibawa ke tempat PKL atau ke tempat kerja. Karena apa? Mengganggu. Gitu. Jadi yang masalah-masalah di rumah, masalah-masalah di jalan, tinggalkan di jalan dan tinggalkan di rumah. Ketika kita memasuki dunia kerja, dunia industri, kalau kita melakukan magang industri ataupun PKL, maka kita saat di tempat itu kita berusaha untuk selalu menunjukkan wajah yang ceria walaupun kita lagi sedih gitu ya. Kemudian pandanglah semua orang yang ada di ruangan dengan senyum. Jadi menyapu gitu ya, menyapu ketika kita masuk sebuah ruangan, senyum aja. Smile, tapi jangan kelebaran juga gitu ya, nanti jika kita nggak waras gitu kan. Jadi senyum dengan senyum yang biasa gitu. Kemudian kan ketika kita duduk, tanyakan kabar di teman sebelah, gimana kabarnya gitu, basa-basi aja. Kemudian jika memungkinkan ucapkan salam pada atasan setiap pagi. Nah, kalau misalnya ada pimpinannya di situ dan kita melewati ruangannya ataupun bapak itu sedang atau ibu itu sedang melewati di ruangan kita, maka kita say selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, apa kabar, semoga sehat, dan kita berdoakan yang baik-baik seperti itu kira-kira. Kemudian yang keempat, pahami dasar etika pergaulan. Apa sih itu gitu?
Satu, bersikap sopan, santun, dan ramah. Kalau di di kantor-kantor itu ada 5 S ya. Ada salam, senyum, sopan. Ada 5 S yaitu salam dulu, kemudian senyum, sopan, santun, dan S satu lagi apa ya? Itu ada di Puskesmas ada, kemudian di Dukcapil juga. Nanti kalau ada yang PKL di di Dukcapil sama Puskesmas, nanti kalian akan di training bagaimana kalian harus melakukan yang namanya 5S. Gitu. Jadi salam dulu ketika ada orang datang, kemudian senyum, sopan, santun gitu. Nah, itu S1 lagi lupa apa. Nanti kalian akan mendapat training tentang itu kalau yang dapat di Puskesmas ataupun dapat di Dukcapil gitu. Karena mereka berhadapan dengan masyarakat secara langsung, jadi kalian akan dikenalkan dengan SOP-nya, bagaimana cara menghadapi customer, pelanggan, ataupun orang-orang yang membutuhkan bantuan kita pada saat itu. Kemudian perhatian pada orang lain. Perhatian bukan berarti kita sok tahu ya. Kemudian kita kepo gitu bukannya, tapi seperlunya. Kemudian mampu menjaga perasaan orang lain, jadi jangan mudah membuat orang tersinggung. Ini penting karena kita kadang-kadang tidak kurang paham atau istilahnya kurang peka gitu ya terhadap perasaan orang lain. Jadi kita menjadi orang-orang yang kadang-kadang kebangetan menyinggung orang lain gitu. Kemudian toleransi dan rasa membantu. Mari kita budayakan lagi rasa saling membantu. Yang terakhir, mampu mengendalikan emosi diri. Jadi jangan mudah menjadi orang yang pemarah. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baperan gitu ya. Itu nggak bagus kalau nanti kalian sedang magang atau sedang berada di praktik kerja lapangan. Karena nanti kalian berhubungan dengan banyak orang, tidak hanya satu orang. Jadi kalian harus mampu mengendalikan emosi diri. Jangan mudah marah, kemudian jangan mudah tersinggung. Tetap stay cool gitu ya. Kemudian yang kelima, berbicara simpatik. Apa sih itu? Nah ini, talk low, kemudian text slow, and don't say too much. Jadi jangan terlalu lamban berbicara, jangan terlalu cepat juga, dan jangan terlalu banyak berbicara kalau tidak dibutuhkan. Jadi jangan jadi orang yang terlalu rumeh, kalau orang Bangga bilang ya, terlalu rumeh itu terlalu cerewet gitu ya, juwet kalau orang Bangga bilang. Nah itu juga kalian harus satu, bisa mengimbangi lawan bicara. Artinya apa? Ketika ada orang lain berbicara, maka kita juga harus bisa menempatkan diri. Jadi menjadi pendengar itu juga butuh ilmu, menjadi pembicara juga butuh ilmu. Jadi kedua-duanya butuh ilmu. Nah itu juga kalian harus bisa mengimbangi lawan bicara. Kemudian berkeinginan menyenangkan lawan bicara. Jadi sebisa mungkin ketika ada orang lain berbicara dengan kita, ataupun teman-teman kita lagi curhat nih sama kita gitu kan, atau rekan kerja ini lagi cerita, nah kita berusaha sebisa mungkin untuk ada itu maksudnya kita mendengarkan gitu. Kalau nggak bisa jadi solusi, maka kita menjadi pendengar yang baik gitu ya. Kemudian mampu menciptakan rasa humor. Ini humor yang bagaimana? Jok-jok yang kecil, tidak jadi orang yang kaku atau nggak rileks gitu. Jadi orang itu yang bisa menempatkan di mana kita berada. Kemudian mau memuji lawan bicara. Ini jarang sekali yang kita lakukan ya untuk akhir-akhir ini ya. Jadi kita jarang sekali mau menjadi istilahnya mengakui kemampuan lawan bicara. Nah itu jangan sampai kita lakukan. Kalau memang dia bagus ya katakan bagus. Kalau memang dia memang perlu dikoreksi ya dikoreksi begitu. Kemudian mampu menjadi pendengar yang baik. Yang tadi yang Ibu bilang bahwa menjadi pendengar itu butuh ilmu, berbicara juga butuh ilmu. Kedua-duanya butuh ilmu. Jadi alangkah lebih baik kita menjadi orang yang bijak kalau ada orang yang berbicara di depan kita. Nah ini penting nih. Jangan pernah melakukan satu. Ini kadang-kadang kita sering lupa ya. Bahkan seringkali kita lakukan. Membicarakan kejelekan orang lain. Jadi
kita gosip nih di kantor gitu. Jadi nanti di PKL itu ada hal-hal yang mungkin kurang atau mungkin kurang bagus. Nah, jangan sampai kita membicarakan ini, apalagi kita menggosip di belakang orang itu. Kalau misalnya memang mampu untuk dinasihatin, nasihatin. Kalau memang mampu untuk diajak bicara, tapi jangan sampai kita membicarakan kejelekan orang lain gitu, secara berlebihan gitu ya. Kemudian yang kedua, membicarakan hal yang sensitif yang tidak perlu kita bicarakan. Jadi sudah biasa kalau di tempat-tempat kerja, nanti kalian juga akan mengalami sendiri bagaimana sih apa aja itu hal yang sensitif, misalnya kayak gajinya berapa gitu. Nah, itu jangan sampai bertanya hal seperti itu ketika kalian nanti berada di tempat PKL dan bertemu dengan senior-senior. Jadi kalau memang tidak open speech gitu ya, tidak membicarakan itu, jangan sampai kita bertanya. Kemudian memotong pembicaraan orang lain. Nah, ketika orang lain berbicara di depan kita dan dia masih berbicara, jangan sampai kita potong. Tiba-tiba, nanti dulu, saya ngomong dulu. Nah, itu kadang-kadang dan banyak sekali anak-anak itu melakukan seperti ini. Kemudian mendominasi pembicaraan. Mendominasi pembicaraan itu seperti apa sih? Kita menjadi, pokoknya kita yang mau didengerin, nggak mau dengerin gitu. Itu pokoknya kita yang bicara, orang lain nggak boleh bicara, itu namanya mendominasi pembicaraan. Kemudian banyak membicarakan diri sendiri alias sombong gitu kan. Saya bisa ini, saya bisa itu, saya habis beli ini, saya habis beli itu. Jadi dia hanya membicarakan dirinya sendiri gitu. Kemudian yang keenam adalah cerdas bergaul. Ini maksudnya gimana cerdas bergaul itu? Satu, karena kita besok, karena anak-anak dan nanti kalian itu akan terjun ke dunia industri, dunia usaha dan lembaga pemerintahan, maka di sana pasti ada atasan, ada pimpinan, ada bosnya, ada manajernya, ada kepala bagiannya. Nah, bagaimana cara kita cara cerdas kita untuk bergaul? Satu, yaitu hormat kepada atasan, hormat juga kepada senior atau yang lebih tua dari kita. Itu penting. Itu adalah adab kita bergaul gitu ya. Jadi jangan sampai karena kita lebih pinter, karena kita lebih jago, kemudian kita berbuat semena-mena atau tidak hormat kepada mereka yang lebih senior dari kita, walaupun kita lebih jago atau kita lebih pintar. Kemudian yang kedua, mintalah saran dan petunjuk agar dapat berkomunikasi dengan atasan. Jadi kita minta pendapat nih pada senior kita, Bu, atau Mas, atau Mbak, atau Kak, bagaimana saya berbicara dengan Bapak ini atau Ibu itu, bagaimana caranya agar tidak menyinggung atau tidak dianggap tidak sopan. Nah, itu juga kalian harus bertanya atau mempelajari, jangan ujuk-ujuk langsung ngadep atau langsung ujuk-ujuk langsung kita ke pimpinan kita di situ atau kepala dinas di situ. Nah, itu ada step-stepnya, ada urut-urutannya. Jadi jangan sampai kita melawan atau melompati gitu. Kemudian usahakan tidak membuat kecewa atasan. Ini bukan berarti ABS ya, bukan berarti asal bapak senang. Kalau dulu zaman dulu itu ada istilah ABS. Ini yang sewajarnya. Jadi kalau misalnya kita diberi pekerjaan oleh atasan atau oleh pimpinan, ya kita kerjakan sebaik mungkin. Jangan sampai mengecewakan gitu. Jangan ditunda, kemudian juga istilahnya jangan sampai selain mengecewakan itu, membuat kesan kita jadi buruk di mata atasan. Nah, kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan itu segera, maka kita usahakan sesegera mungkin diselesaikan. Gitu. Kemudian beri masukan dan saran secara bijak. Jadi jangan suka ngomong di belakang. Kalau memang ada kebijakan-kebijakan tertentu atau ada hal-hal tertentu yang memang dirasa kurang baik, maka silakan sampaikan dengan cara yang baik juga. Jangan sampai mengkritisi atau membuat istilahnya kayak membicarakan atau ngerumpi di belakang gitu. Kok ini begini, kok ini begitu. Nah, kalau misalnya bisa memberi masukan yang baik, why not gitu. Disampaikan juga dengan cara yang baik. Kemudian jangan spontan menolak perintah atasan. Jadi harus pakai adab, harus pakai cara yang wise, pakai cara yang bijak. Ketika kita memang tidak sreg dengan apa yang disampaikan oleh atasan atau apa yang diberikan oleh pimpinan terhadap kita. Jadi kalau misalnya kita memang tidak mampu atau kita memang dirasa tidak bisa, sampaikan dengan cara yang baik.
gitu. Jangan langsung sorry Pak, saya nggak bisa. Nah, itu kan kata-kata yang tidak bagus. Nah, itu nanti juga harus pakai cara gitu ya. Kemudian terakhir, jangan sampai membuat malu. Nah, ini juga penting. Karena citra sebuah industri, sebuah dunia usaha, kemudian lembaga pemerintahan itu juga tidak hanya atasan aja, tapi juga seluruh personel yang ada di lembaga itu atau di dunia industri itu. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin, bukan kalau bisa, sebisa mungkin kalian membuat bangga di tempat nanti kalian magang gitu. Kemudian bagaimana dengan rekan kerja? Kalau nanti kita PKL itu pasti kita akan bersama dengan teman-teman kita gitu ya. Mungkin satu kelompok ada 4 orang, 5 orang, kemudian juga ada orang-orang yang sudah lama bekerja di situ. Maka bagaimana sikap kita? Yang pertama adalah jangan menganggap rekan kerja itu sebagai pesaing, tapi sebagai mitra kerja gitu. Kita boleh menjadi lebih baik dari rekan kerja kita, tapi jangan sampai kita menjegal rekan kerja kita karena dianggap pesaing, maka sebisa mungkin pokoknya dia saya singkirkan gitu. Nah, itu hal-hal yang tidak bagus, tidak baik gitu ya. Kemudian kembangkan kebiasaan saling membantu. Jadi kalau ada rekan kerja kita atau teman-teman kita yang butuh bantuan, kita dengan tangan terbuka gitu ya, sampaikan kalian butuh apa, kalian bisa dibantu apa. Nah, itu akan membuat image kita atau pandangan orang ke kita itu menjadi positif atau baik gitu. Oh, anak ini ternyata ringan tangan nih. Ringan tangan bukan berarti tukang gampar itu bukan ya, tapi ternyata suka membantu orang lain tanpa harus diminta bantuan gitu. Kemudian kembangkan sikap saling mengingatkan. Jadi kalau ada yang teman yang salah itu malah jangan malah dirumpiin, jangan malah lu begini-begini. Nah, tapi diingatkan, kamu salah loh gini. Dirimu kurang pas loh. Nah, itu diingatkan. Apalagi kalau yang nanti dapat PKL-nya di Pangkal Pinang, di hotel-hotel Pangkal Pinang itu pasti ada yang bermasalah gitu kan. Masalahnya apa? Contohnya telat bangun, terus kemudian pada saat shift yang berlangsung itu dia lupa. Nah, itu diingatkan, ayo berangkat bareng, ayo kita ke tempat magang kita bareng kayak gitu ya. Kemudian ini yang paling susah nih ya, usahakan tidak terjadi konflik karena satu kepala dan kepala yang lainnya itu berbeda. Pasti kita punya pendapat juga yang berbeda. Maka usahakan bahwa setiap masalah-masalah yang terjadi itu bisa diselesaikan, dibicarakan, dikomunikasikan agar kenapa? Tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Kemudian ini terkait dengan konflik. Nah, kembangkan sikap diskusi sehat. Kita open our mind gitu ya. Jadi jangan stuck pada satu pemikiran, stuck pada satu pendapat bahwa pendapat saya yang paling benar dan kamu salah, itu tidak bagus. Untuk menghindari itu, maka kita kembangkan kebiasaan untuk diskusi secara sehat gitu. Kemudian jangan menjatuhkan teman di hadapan atasan. Ini penting ya, Nak. Kadang-kadang ada anak-anak tuh yang suka ngadu. Padahal dia nggak tahu apa yang terjadi, tapi dia udah ngadu aja ke pembimbing PKL-nya atau ke manajernya. Pak, itu begini-begini. Padahal itu belum tentu benar. Nah, ini jangan sampai kalian memiliki sikap-sikap seperti ini. Karena apa? Selain merugikan diri kalian sendiri, juga merugikan orang lain gitu. Nanti kalian dianggap juga sebagai orang pengadu atau tukang adu domba gitu. Nah, itu nggak bagus. Itu harus kalian ya di mute. Ya. Oke. Silakan dilanjutkan Bu Rita. Mas berapa? 5 menit ya, Pak ya? Ya. Oke, baik. Ini terakhir Pak ya, setelah terakhir ini. Ini penting nih. Nih, perhatikan penampilan alias grooming. Jadi anak-anakku yang baik, yang ganteng dan cantik, nanti kalau kalian PKL anak-anak, tolong ya, itu rambutnya dirapikan.
Apalagi nanti kalian dapat di kantor pemerintahan seperti dinas pendidikan, kemudian Bakuda, kemudian inspektorat, kemudian Dukcapil, kemudian dinas kesehatan, itu mereka mempunyai aturan dalam berpakaian. Untuk anak-anak sekolah itu biasanya menggunakan seragam sekolah, tapi tetap harus dalam keadaan rapi, tidak boleh gondrong. Nanti kalian bisa perhatikan, adakah kalau di dunia industri dan usaha itu yang mempunyai rambut gondrong, kalau di perkantoran nanti kalian bisa amati, kalian nanti bisa pelajari, steril secara langsung gitu ya. Jadi nanti tolong perhatikan. Kemudian selain itu di sini disebutkan menjaga sikap tubuh yang seimbang, jangan bergerak berlebihan maksudnya, jangan overacting gitu ya. Kemudian menunjukkan ekspresi wajah yang simpatik, jadi yang ramah, kemudian yang istilahnya itu jangan menampilkan wajah yang garang, walaupun memang wajah kita garang, tapi setidaknya kita berusaha untuk menampilkan wajah yang senyum, murah senyum, kemudian menampilkan wajah yang kita orang menjadi menilai kita tuh, oh ini orangnya asik nih, easy going nih gitu. Kemudian menjaga kebersihan diri alias perhatikan diri kita sendiri. Kalau anak perkantoran Ibu selalu menekankan ya, kalau misalnya praktek kita tidak boleh berkuku panjang. Misalnya pas mengetik 10 jari kita tidak boleh kukunya panjang. Nah, itu salah satu dari menjaga kebersihan diri. Kemudian menjaga bau badan. Nah, ini anak-anak silakan nanti kalau misalnya PKL gitu ya, jaga bau badan kita agar tidak mengganggu orang lain dan juga tentunya kebersihan mulut kita. Jadi ketika orang berbicara sama kita, ketika orang dekat dengan kita itu merasa nyaman gitu, merasa tidak istilahnya tidak terganggu dengan bau badan kita atau bau mulut kita. Jadi kebersihan diri itu penting. Kemudian menjaga kesehatan sehingga tampil prima. Jadi seperti yang kalian lihat di gambar, kalau orang-orang yang sehat, orang-orang yang positif itu seperti yang kalian lihat di gambar itu wajahnya ceria gitu ya. Terus ekspresif, kemudian terlihat energik. Itu kalau orang-orang yang memang mempunyai kesehatan prima dan juga mereka berpikiran positif. Nah, itu akan tergambar seperti itu. Mungkin itu saja Pak Afrizal dan Pak Wawan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih kepada Bu Rita atas penyampaian materi terkait dengan sukses prakerin. Tadi di awal ada penjelasan tentang hal-hal teknis terkait dengan prakerin itu apa, kemudian peraturan-peraturan sehubungan dengan prakerin. Kemudian di bagian kebelakangnya, tengah ke belakangnya, kita bicara tentang perilaku atau sikap yang harus ditunjukkan oleh para siswa kita nantinya ketika berada di lokasi PKL ya, di instansi tempat PKL-nya. Nah, penting sekali itu siswa pahami bahwa PKL ini adalah bersifat wajib. Jadi kalau mau lulus dari SMK Negeri 2 Koba ini wajib banget untuk ikut PKL. Nah, bagi yang tidak ikut PKL nantinya sudah dipastikan bahwa tidak bisa untuk lulus dari SMK Negeri 2 Koba. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi dari apa yang disampaikan oleh Bu Rita tadi adalah bagaimana membawa diri di dalam kegiatan PKL tersebut ya di perusahaan tadi, seperti misalnya harus menjaga agar tidak ada bau badan, kemudian juga harus rapi dan hal-hal lainnya yang ternyata disampaikan juga oleh berita terkait dengan norma-norma, misal tidak boleh memotong pembicaraan, terus bagaimana ketika kita misalnya tidak bisa melakukan sesuatu dan terpaksa harus menolak perintah atasan, itu bagaimana caranya. Jadi sangat lengkap sekali apa yang disampaikan oleh berita. Tapi sebelum nanti kita akhiri acara ini, kita akan buka sesi tanya jawabnya. Silakan kepada para siswa yang hadir di sini dan juga kepada seluruh partisipan yang ingin bertanya boleh raise your hand dan atau bisa juga dengan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia di menu Zoom-nya masing-masing. Nah, Bu Rita yang ingin mungkin sambil kita menunggu teman-teman atau partisipan untuk bertanya, kira-kira Bu Rita seberapa pentingnya sih kemudian prakerin ini bisa menentukan atau membentuk karakter siswa ketika nantinya benar-benar bekerja di lapangan? Ini menarik sekali nih Pak Afrizal. Jadi memang kemarin saya juga sempat ikut pelatihan yang namanya up dan reskilling, dan itu di mana up reskilling itu adalah salah satu cara
pemerintah atau dalam hal ini adalah Kemendikbud ya Pak, itu untuk melink dan match-kan antara dunia sekolah dan dunia industri. Maka kenapa PKL ini penting sekali bagi siswa-siswa SMK? Karena di dalam prakerin ini, kalau kita menyebutnya sekarang PKL ya, praktik kerja lapangan ini, kalian akan dikenalkan dengan budaya kerja. Jadi yang berbeda sekali dengan budaya ketika kalian di sekolah, duduk manis di kelas, mendengarkan guru mengajar atau praktik di ruang praktik di sekolah, itu berbeda sekali, sangat berbeda sekali. Jadi itulah kenapa karakter-karakter yang ada sekarang itu, yang buruk itu harus kalian ubah. Kenapa? Nanti kalau kalian sampai membawa itu ke dunia kerja, istilah Jano adalah kalian nggak akan dipakai oleh orang gitu. Apalagi kalian mempunyai karakter-karakter yang notabene dalam tanda kutip negatif gitu ya. Suka telat, itu kan karakter yang negatif ya. Suka telat, kemudian suka ngebully gitu kan. Terus kalau ngomong suka nyablak misalnya seperti itu. Nah, ini karakter-karakter yang sebenarnya dasar banget yang dimiliki oleh setiap manusia. Tapi ketika nanti kalian PKL gitu ya, kalian akan dikenalkan, akan mengenal seperti apa sih dunia usaha yang sebenarnya, seperti apa sih dunia kerja yang sebenarnya. Kalian akan mengenal di situ dan kalian akan tahu banyak sekali bahwa ternyata apa yang disampaikan di guru-guru di ruang kelas, di ruang praktek itu ternyata memang benar terjadi. Itu dan nanti kalian sekarang mungkin akan masih berpikir seperti apa sih, kayak apa sih gitu. Nanti kalian akan mengetahui. Nah, itu yang akan membawa karakter kalian nanti ketika kalian lulus SMK, itu kan akan terbentuk, oh seperti ini ternyata dunia kerja dan saya harus bersikap seperti apa. Nanti kalian akan mempelajari banyak sekali di dunia kerja yang nanti kalian akan menghadapinya, akan mencoba selama 3 bulan di praktik kerja lapangan ini. Gitu Pak Afiza. Oke, itu jawaban dari Bu Rita. Kalau mungkin ada yang terputus tadi, saya simpulkan dari jawaban Bu Rita bahwa menurut Bu Rita kenapa penting sekali prakerin ini dengan nanti pada saat siswa kita ini benar-benar bekerja adalah karena di prakerin di PKL ini ya masih sering suka sebut prakerin ya, karena di peraturan yang terbaru penyebutannya bukan prakerin tapi PKL gitu ya. Di PKL ini siswa akan dilatih dengan budaya kerja yang baru yang berbeda dengan budaya sekolah yang selama ini mungkin dialami oleh siswa kita, sedangkan di dunia kerja nanti sangat-sangat berbeda. Makanya yang paling penting dalam PKL ini adalah mentalitas dari si siswa tadi. Apakah mentalnya adalah mental pekerja, maksudnya orang yang siap untuk bekerja, atau mentalnya adalah mental anak mama yang kemudian ketika dapat kerjaan dengan beban berat, dalam tekanan dan segala macamnya yang benar-benar real dunia kerja, menjadi lemah, menjadi letoy gitu ya, dan tidak kuat mental. Makanya yang harus diperhatikan nanti adalah paling penting itu pembangunan mentalnya agar siap dalam menghadapi segala kondisi real di dunia pekerjaan selama PKL, entah itu tekanan kerjanya, entah itu beban kerjanya, entah itu lingkungan kerjanya dan segala macamnya begitu. Apakah ada pertanyaan dari para peserta? Sepertinya belum ya. Mungkin pada malu ini Pak. Malu-malu, ya, mulai Malu-malu. menyimak Bu Rita semua ini. Dan Ada ternyata malu. banyak sultan kuotanya nih Bu ya. Iya. Karena bisa muncul di ini. Tapi mungkin ada yang belum mandi sepertinya ya. Iya, benar sekali itu. Makanya sinyalnya putus-putus itu kalau yang belum mandi itu ya. Ini sultan semua nih, pada on kamera semua nih. Ya, alhamdulillah hari ini ada 95 partisipan yang hadir dari total 243 kalau tidak salah. 243 siswa kita untuk kelas 11-nya. Iya, alhamdulillah. Hadir sekitar 95, jadi lumayan banyak. Terima kasih sudah join ya. Dan jangan lupa persiapan diri kalian untuk PKL nantinya ya. Sudah bersiap-siap setiap jurusannya. Untuk yang perhotelan mungkin akan di hotel, kemudian tata boga akan di rumah makan atau di restoran, kemudian juga untuk yang akuntansi di perbankan, OTKP-nya nanti di kantor-kantor, dan juga untuk yang pemasarannya nanti mungkin di supermarket yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung begitu. Sepertinya tidak ada pertanyaan Bu Rita, sudah sangat jelas materinya. Jadi karena waktunya juga sudah cukup sepertinya, jadi kita tutup saja mungkin Bu Rita. Nah, terakhir sebelum saya tutup, mungkin simpulan akhirnya dari apa yang paling penting dari materi yang disampaikan oleh Bu Rita tadi. Silakan Bu Rita. Iya, baik Pak Afrizal, terima kasih. Jadi anak-anakku, sebelum kalian memasuki PKL, sikap, karakter, kemudian keterampilan pengetahuan itu penting kalian persiapkan mulai dari sekarang.
biar nanti tidak kaget gitu, karena budaya kerja yang akan kalian masuki itu berbeda sekali dengan budaya sekolah yang sekarang kalian hadapi. Jadi Ibu harap dan kami semua berharap, seluruh SMK Negeri Bogor juga berharap bahwa kalian nanti sudah siap dengan PKL atau praktek kerja lapangan untuk kelas 11. Yaitu tadi sikap, karakter, kemudian pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jurusan masing-masing. Itu. Terima kasih. Dari saya, jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada satu pertanyaan sebelum ditutup. Pertanyaannya adalah kapan pelaksanaan PKL-nya untuk SMA Negeri 2 Kobar? Rencananya kita akan melaksanakan PKL pada saat kenaikan kelas 3 nanti dari kelas 11 ke kelas 12. Kira-kira bulan Juli, Agustus sampai September. Sebenarnya seperti itu ya. Dan kemudian yang Oke, itu untuk waktu PKL-nya ya. Jadi perkiraannya antara Juli, Agustus dan sampai September atau bukan mungkin sampai Oktober, tergantung nanti kita mulainya kapan. Kalau memang mulainya bisa lebih cepat, maka selesainya juga bisa lebih cepat. Tapi diusahakan agar segera sebelum semester 1 berakhir di kelas 3, kita sudah melaksanakan kegiatan PKL, karena seharusnya kalau mengacu ke sekolah-sekolah lain PKL-nya sudah dilaksanakan pada bulan Desember kemarin sampai bulan Maret ini, tetapi kita memilih untuk mengundurkannya dengan alasan masih dalam kondisi pandemi, sehingga akan lebih efektif apabila nantinya pelaksananya nanti di bulan Juli. Kita berharap semuanya agar pandemi segera usai, begitu kira-kira begitu ya. Dan itu dari Bu Rita yang boleh disampaikan, semoga bermanfaat untuk anak sekalian. Tapi yang diingat adalah jaga perilaku bahwa selama PKL kalian membawa nama sekolah, jadi harus benar-benar tidak hanya menjaga nama baik sendiri, tapi juga nama baik sekolah ya. Dan akhir kata saya cukupkan, mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara ini, dan juga jangan lupa untuk mengklik link presensi yang di-share di kolom chat. Silakan diklik linknya, kemudian isi datanya sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia. Dan akhir kata saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Wawan. Waalaikumsalam. Ada feedback-nya ya, Pak Perizal? Baiklah, terima kasih kepada Bu Rita Kurniasi SPD selaku presenter kita hari ini. Materinya sangat lengkap dan luar biasa. Terima kasih juga pada moderator yang telah mengawal jalannya acara sampai selesai. Nah, di sini akhirnya kami yang bertugas atas nama rekan kami ya, Bu Rita Kurniasi SPD, Pak Perizal SPD, dan saya sendiri, Wan Setiawan PD, mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi dan keluangan waktu yang sudah bergabung di room hari ini. Dan demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada instruktur, kami berikan kesempatan untuk memberikan komentarnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Wawan, Bu Rita, dan Pak Aprijal. Ini materinya sangat aplikatif sekali, dan tadi saya bilang di awal, ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Gitu. Ini salam kenal buat murid-muridnya Bapak Wawan, Bu Rita, dan Pak Aprijal. Permohonan maaf Pak Wawan dari Pak Ujang, kebetulan beliau tidak hadir hari ini, karena beliau sedang survei lapangan katanya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, presentasi berapa kali lagi ya Pak? 1 kali apa 2 kali? 1 kali lagi. 1 kali lagi. 1 kali lagi, Bu. Saya Siap. terakhir belum. Sayang sekali. 1 kali lagi ya, padahal materinya sangat bagus-bagus sekali Pak. Pasti akan kangen nih. Ya, terima kasih banyak, penampilannya selalu sangat baik dan hebat, serta inspiratif dan aplikatif. Saya acungkan 4 jempol nih. Waduh, susah tuh Bu kalau acungkan jempol. Bawah ini kaki. Ya, terima kasih banyak ya Pak, Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu Resna. Ya. Oke, Pak Perizal bisa dibantu untuk stop rekornya. Oke, stop. Ya, kita pamit untuk siswa sekalian. Mudah-mudahan tetap sehat ya di zaman COVID ini. Mudah-mudahan rezeki kalian lancar.